Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, baru-baru ini kabar mengenai pemerintah akan memberikan izin pencarian harta bawah laut kepada investor asing menghebohkan netizen. Harta karun di perairan Indonesia memang tersebar di 464 titik dengan potensi 181,69 triliun rupiah. Gak heran kalau banyak yang tergiur nih, tapi harta karun di Indonesia yang belum ditemukan gak hanya itu loh. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 harta karun lainnya yang masih menjadi misteri dan menunggu untuk dipecahkan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Harta kapal Flordomar di Selat Malaka, Indonesia. Berbicara tentang harta karun nih, kapal bangsa Portugis yang tenggelam di tahun 1512 bernama kapal Flordomar juga tak bisa dilewatkan. Kapal ini karam di perairan Indonesia dekat Selat Malaka akibat bocor saat dibawa oleh nahkoda bernama Joao da Nova. Kerabat penjelajah terkenal Vasco da Gama dengan panjang 35,9 meter, tinggi 33,8 meter dan berat 400 ton. Flordomar disebut sebagai kapal terbesar yang pernah memuat jarahan emas dari India dalam bentuk hewan, burung, furniture berlapis emas, serta mata uang yang nilainya mencapai 34,6 triliun rupiah. Harta karun Soekarno di Pulau Jawa, Indonesia. Banyak warga yang percaya bahwa ada harta Bung Karno yang tersembunyi di suatu tempat di Pulau Jawa. Tak ada yang tahu pasti letaknya di wilayah mana. Bentuknya berupa emas batangan dengan cetakan gambar dirinya, keris pusaka, mustika, dan lain-lain. Harta tersebut disebut-sebut telah dikumpulkan oleh Bung Karno setelah terjadi Perang Revolusi. Hingga kini sudah ada 3 orang meninggal karena berburu harta karun di bawah batu besar. Harta karun Singosari di Malang, Jawa Timur. Di wilayah ini banyak warga percaya bahwa harta berharga kerajaan Singosari yang tersembunyi di suatu tempat, namun dijaga oleh bangsa jin sehingga susah ditemukan. Kabar itu diyakini benar sejak ditemukannya daun emas yang dianggap satu dari sekian banyak harta karun yang tersebar. Tahun 2009, desas-desus mengenai harta karun kembali menyebar saat para arkeolog berhasil menemukan perumahan elit kuno kerajaan Singosari di Dusun Bungkuk, Desa Pagenta, Kecamatan Singosari. Banyak orang percaya jika kamu bertekad ingin mencari harta karun tersebut, bawalah anjing hitam untuk membantu melacak keberadaan para bangsa jin yang menjadi penjaga harta karun tersebut. Harta karun Sriwijaya di Sungai Musi, Palembang. Harta karun peninggalan kerajaan Sriwijaya yang tersebar di Sungai Musi, Palembang. Kabar ini pertama kali mencuat saat seorang warga menemukan cincin emas peninggalan Sriwijaya di tahun 2005 lalu.
Sejak saat itu warga sering beramai-ramai mencari harta karun dari sekitaran Sungai Musi hingga kawasan Gambu di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan, Kemering Ilir, Palembang. Warga pernah menemukan lempengan berbahan emas, perunggu serta timah berbahasa Sanskerta. Lempengan emas ini menurut sejarawan kemungkinan diterbitkan oleh pemerintahan Sriwijaya. Isinya karya syair-syair puisi dan kwitansi, sedangkan yang perunggu dan timah kemungkinan dibuat oleh masyarakat yang isinya berupa doa dan mantra. Di Sungai Musi juga banyak ditemukan patung berbahan perunggu dan tanah liat tanpa kepala. Setelah kebakaran hutan di tahun 2015 lalu, semakin banyak warga yang datang ke lokasi untuk mencari harta karun karena akses semakin terbuka. Selain kaya akan benda peninggalan berharga, kawasan ini juga mengandung serbuk emas yang biasa dicari oleh warga untuk dijual. Asmadi salah satu warga yang sering menyelam di Sungai Musi untuk berburu harta karun. Dipercaya masih banyak lagi harta karun tertimbun dalam tanah peninggalan Kerajaan Sriwijaya namun belum terungkap. Harta karun Belanda di Gunung Salak, Bogor. Harta karun yang disebut-sebut terletak di sekitar wilayah angker Gunung Salak, Bogor. Kisahnya bermula saat tentara Jepang masuk Indonesia pada tahun 1942. Ada saudagar dan tentara Belanda berinisiatif menguburkan harta mereka di Gunung Salak karena takut akan dirampas oleh sekutu. Mereka memilih gunung yang dulunya juga dikenal sebagai pusat kerajaan Prabu Siliwangi ini, karena dianggap gunung ini akan sulit dijangkau oleh warga biasa. Mereka bertekad akan kembali datang menggali harta yang disembunyikan kelak setelah Jepang tak lagi berkuasa. Sayang, setelah Jepang angkat kaki dan Indonesia merdeka, orang-orang Belanda tidak diperbolehkan datang. Kabar ini telah disebarkan sejak lama di kalangan masyarakat Cidahu yang tinggal di daerah lereng gunung. Berkali-kali warga setempat datang untuk meruntuhkan semua tembok peninggalan Belanda yang ada di gunung, berharap akan menemukan harta yang tersembunyi di salah satu tembok. Namun harta yang dicari itu tidak juga ditemukan, yang ada malah korban nyawa yang tak terhindarkan. Nah sahabat, itulah beberapa harta karun lainnya yang masih menjadi misteri dan menunggu untuk dipecahkan. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini ya.